Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Ramadhani dari kelas 02 dengan NIM 220403501008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul ICT sebagai fasilitas pendidikan. Materi yang akan saya bahas yaitu pengertian ICT, pengertian fasilitas pendidikan, manfaat fasilitas pendidikan, dampak ICT sebagai fasilitas pendidikan, fenomena ICT dalam pendidikan. Materi yang pertama yaitu pengertian ICT. Dalam bahasa Indonesia, ICT berarti teknologi informasi dan komunikasi. Anatasanai mendefinisikan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu dalam memperoleh pengetahuan antara seseorang kepada orang lain. ICT juga diartikan sebagai teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik, seperti komputer atau laptop. Materi yang kedua adalah pengertian fasilitas pendidikan. Fasilitas berasal dari bahasa Latin yang artinya mudah. Dalam KBBI, fasilitas sebagai sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau alat kemudahan. Fasilitas pendidikan adalah sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, serta fasilitas pendidikan juga dapat dipahami sebagai benda yang bergerak dan tidak bergerak yang diperlukan. Fasilitas pendidikan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Pada dasarnya, sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu diantaranya tanah, gedung, perlengkapan, dan perabotan sekolah. Materi yang ketiga adalah manfaat ICT sebagai fasilitas pendidikan. Salah satunya adalah dalam aspek geografis pendidikan Indonesia, fasilitas sangat mampu dan dijagokan agar menjadi fasilitas untuk meratakan pendidikan di bumi Nusantara. Karena ICT mengandalkan kemampuan pembelajaran jarak jauh, tidak terpisah ruang dan waktu. Adapun contoh pemanfaatan dari dua negara di Asia dan Amerika Serikat. Yang pertama adalah negara Singapura, yaitu berpikir kreatif sebagai bagian dari kurikulum baru untuk mencapai keunggulan Singapura di bidang sains dan matematika. Kurikulum juga ditujukan untuk membangun kebanggaan atas prestasi Singapura sebagai pemicu untuk inovasi selanjutnya, serta inovasi yang bersifat top-down ditinggalkan karena dianggap sangat lambat untuk menghadapi gelombang kemajuan baru dan sekolah-sekolah dikelompokkan untuk menyebarluaskan praktik-praktik terbaik. Selanjutnya di negara Cina, yaitu ratusan juta penduduk Asia di rumah-rumah miskin sekalipun akan dapat mengakses email World Wide Web dan pembelajaran jarak jauh, serta proyek tersebut akan mencakup voice mail bagi sebagian besar penduduk Asia yang tidak dapat mengetik karena mereka hanya dapat menulis dalam bentuk ideogram atau fonogram. Yang terakhir adalah negara Amerika Serikat. Pemerintahan merekomendasikan sedikitnya 5% dari anggaran belanja pabrik sekolah kelas 12 dibelanjakan untuk pengeluaran yang terkait dengan teknologi kebutuhan untuk memanfaatkan teknologi mula-mula dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terjadi di komunitas luar sekolah, seperti bisnis pemerintahan dan masyarakat umum dalam aktivitas berkomunikasi, mencari informasi, dan aktivitas komersial.
Karena pengaruh kemajuan aplikasi teknologi yang makin canggih, teknologi menjadi suatu media dan alat yang dipandang sangat penting dan strategis untuk menunjang pencapaian tujuan reformasi pembelajaran. Adapun manfaat ICT di bidang pendidikan yang lain, yaitu sebagai akses ke perpustakaan, akses ke pakar, perkuliahan secara online maupun blended learning, menyediakan layanan informasi akademik suatu institusi pendidikan, menyediakan fasilitas mesin pencari data, menyediakan fasilitas diskusi, menyediakan fasilitas jaringan alumni sekolah, serta menyediakan fasilitas kerjasama. Materi yang keempat yaitu dampak ICT sebagai fasilitas pendidikan. Yang pertama adalah menciptakan ketergantungan sebagian pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini kian enggan untuk menggunakan alat-alat manual dan kian meninggalkan pola-pola komunikasi interpersonal untuk alasan aktivitas dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin sulit melepaskan diri dari serba kejadian teknologi yang membawa ketergantungan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah perubahan sistem nilai dan norma. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya sebagai perubahan sistem norma, pun tidak dapat dihindari perubahan konstruksi terjadi ketika pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk hal baik bersifat profesional dan berintegrasi. Adapun deskriptif lainnya seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu fenomena ICT sebagai fasilitas pendidikan. Menurut Anthony Cartelli dan Marco Palma mengungkapkan bahwa banyak mitos dan kesalahpahaman berkembang dan dipromosikan di seluruh negara lembaga pendidikan membuat kebijakan dan perencanaan pendidikan. Berikut disajikan garis besar mitos dan realitas mengenai pengaruhnya. Misalnya, yaitu mitos pertama adalah setelah tenaga pengajar mempelajari dasar-dasar penggunaan komputer dan internet, mereka siap untuk secara efektif menggunakan ICT dalam instruksi mereka. Nyatanya atau realitasnya, mereka tidak yakin akan potensi ICT untuk meningkatkan pembelajaran. Selain itu, mereka kurang siap untuk mengintegrasikan ICT dalam instruksi mereka. Contoh kedua, mitosnya adalah ada kesempatan tujuan dan membahas praktik yang menentukan bagaimana ICT harus digunakan di dalam kelas. Nyatanya atau realitasnya, reformasi pedagogis radikal diperlukan untuk mengambil keuntungan penuh dari potensi-potensi yang membawa ICT dalam pendidikan. Misalnya, pergeseran dari pengajaran ke pembelajaran, peran baru untuk guru, organisasi kelas baru, serta kurikulum yang fleksibel. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pembelajaran berbasis ICT merupakan pembelajaran yang pemanfaatan teknologi informasi sebagai media utama penyampaian pesan pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi atau Information Communication and Technology atau biasa disebut dengan ICT di era globalisasi ini saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam mendukung efektivitas dan kualitas proses pendidikan. Kemajuan teknologi yang pesat menuntut kemampuan guru untuk dapat mengintegrasikan ICT dalam proses belajar mengajar. Konsep pembelajaran berbasis ICT yang mengharuskan penggunaan internet sebagai faktor pendukung terselenggaranya pembelajaran menuntut adanya pemahaman mendalam
tentang berbagai bentuk desain dan model pembelajaran. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.